Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Akang Robi Sanusi SE selaku pembina OSIS SMK Taruna Harapan 1 Cipatat, dan tak lupa yang saya hormati kepada tim penguji serta Akang Teteh yang hadir pada acara kali ini. Di sini saya ingin berterima kasih atas kesempatan saya untuk dapat menyampaikan materi saya pada kali ini. Nah, tetapi sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Akbar Maulana dari kelas 10 RKL 3 dan dari Sekbid Humas. Lalu saya mendapat tema yaitu hubungan internasional dan saya memilih judul Sejarah dan Peran Aktif ASEAN. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk mengenai judul. Kenapa saya memilih dua kata ini untuk dijadikan judul? Yang pertama ada kata sejarah. Nah, di dalam materi atau PPT saya terdapat menjelaskan beberapa contoh kecil dari sejarah ASEAN, mulai dari latar belakang, tujuan, dan kapan ASEAN dibentuk. Lalu kata yang kedua adalah peran aktif ASEAN. Dalam PPT saya juga terdapat membahas beberapa peran ASEAN di dunia, lalu kerja ASEAN setiap hari, dan juga bagaimana konflik dan solusi untuk konflik tersebut. Nah, langsung saja masuk ke slide berikutnya, yaitu ada latar belakang. Di sini ada 4 poin utama dari pembentukan latar belakang ASEAN. Yang pertama yaitu ada persamaan nasib. Nah, jadi pada tahun 1930 sampai 1960, wilayah Asia Tenggara ini tuh dijajah habis-habisan oleh wilayah Barat. Contohnya, Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia dijajah oleh Inggris, dan Filipina dijajah oleh Spanyol, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Di sini tuh wilayah Asia Tenggara itu wilayahnya dirampas, warga-warga disuruh kerja paksa, dan juga barang-barang kita tuh diambil. Tetapi di sini tuh alhamdulillahnya tuh wilayah Asia Tenggara tuh masih bisa merdeka. Dan dari kemerdekaan inilah kita tuh tidak menyia-nyiakan waktu untuk membuang hal yang sia-sia. Kita langsung membangun ASEAN supaya kita tuh dapat mempertahankan kedaulatan di wilayah Asia Tenggara. Lalu poin selanjutnya yaitu ada konflik internal. Nah, di sini jadi sempat ada konflik sebelum ASEAN terbentuk, yaitu konflik persaudaraan di mana wilayah Indonesia dengan Malaysia yang berkonflik. Di sini nama konfliknya tuh yaitu konfrontasi. Nah, jadi di sini Malaysia ini tuh dibantu oleh Inggris, dan Indonesia ini tuh tahu kalau misalkan tujuan Inggris ini tuh untuk merebut kembali wilayah Asia Tenggara. Lalu yang kedua ada perebutan wilayah Sabah, di mana di sini tuh ada dua negara juga yang berkonflik, yaitu Filipina dengan Indonesia. Jadi Filipina dengan Malaysia. Jadi Filipina mengklaim bahwa wilayah Sabah ini tuh milik Malaysia, milik Filipina, sedangkan wilayah Sabah ini tuh ya milik Malaysia. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah ancaman perang dingin. Nah, jadi dulu tuh blok kubu dunia itu terbagi menjadi dua, yaitu blok kubu barat dan blok kubu timur. Nah, apa sih hubungannya dengan wilayah Asia Tenggara? Nah, wilayah Asia Tenggara itu menjadi wilayah yang strategis, bertempatan di tengah-tengah, jadi sangat-sangat rentan untuk dijadikan tempat perang blok kubu barat dan blok kubu timur. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada mempercepat pembangunan ekonomi. Kan tadi wilayah kita ini tuh dijajah, otomatis ekonomi kita tuh rendah gitu, otomatis ekonomi kita berada di bawah. Dan bagaimana sih caranya supaya ekonomi kita tuh menjadi stabil kembali? Yaitu dengan cara kita tuh membangun ekonomi secara bersama-sama dengan membuat organisasi yaitu ASEAN. Nah, jadi itulah 4 poin utama dari latar belakang. Selanjutnya yaitu ada awal mula ASEAN terbentuk. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dideklarasikan di Bangkok oleh 5 negara. Yang pertama yaitu ada Malik dari Indonesia, Abdul Razak dari Malaysia, Tan Hockman dari Thailand, Raja Rahman dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Thailand. Nah, di sini tuh kenapa hanya 5 negara gitu, dan 5 negara lainnya kemana? Jadi negara lainnya contohnya Laos,
Vietnam, Kamboja ini tuh sedang berkonflik antara persaudaraan. Terus negara yang lainnya, contohnya Myanmar, ini tuh sedang memakai prinsip isolasi diri atau menutup diri karena dia tuh tidak mau terseret oleh konflik yang lain. Terus yang terakhir yaitu ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam masih di bawah naungan atau masih dijajah oleh Inggris. Jadi itulah awal mula ASEAN terbentuk, dan slide selanjutnya yaitu ada tujuan ASEAN. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi bagaimana caranya menstabilkan ekonomi kembali, dan sekarang gimana supaya ekonomi kita itu tetap stabil bahkan meningkat, yaitu dengan cara ASEAN itu membuat atau dijadikan pasar tunggal, di mana di wilayah Asia Tenggara itu atau wilayah ASEAN itu terdapat pabrik yang maju, terus industri yang maju juga, dan warga-warga yang produktif. Ini tuh yang memikat investor untuk berinvestasi di wilayah Asia Tenggara. Terus selanjutnya ada contoh yang lain, misalkan di sini tuh di Asia Tenggara tuh atau di ASEAN ini tuh salah satunya Indonesia memiliki bahan pangan, terus Malaysia memiliki teknologi, dan Singapura memiliki industri. Kalau misalkan tiga negara ini digabung, otomatis yang mendapat keuntungan tuh ke seluruh wilayah Asia Tenggara atau wilayah ASEAN. Nah, lalu poin yang kedua ada stabilitas perdamaian. Nah, kalau misalkan ini tuh tujuannya untuk perdamaian, jadi misalkan anggota ASEAN tuh bermasalah atau berkonflik dengan anggota yang lain, kita tuh dapat menyelesaikannya tuh secara diplomasi, secara berdamai ataupun berdiskusi. Jadi bukan langsung perang, langsung kirim senjata ataupun langsung kirim tentara. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kemajuan sosial dan kebudayaan. Nah, tujuan ASEAN itu untuk kita sendiri ataupun untuk warga-warga di Asia Tenggara itu sendiri. Yang pertama ada kemajuan sosial. Nah, salah satu contohnya adalah SEA Games. Nah, dari SEA Games ini tuh kan ada supporter yang datang. Nah, dari sinilah supporter tuh bisa saling berkenalan satu sama lain yang meningkatkan nilai kesosialan antara wilayah Asia Tenggara. Lalu yang kedua, kebudayaan. Nah, salah satu contohnya yaitu pertukaran pelajar. Misalkan di Indonesia ini tuh ada pelajar ditukar dengan pelajar Malaysia. Nah, pelajar Indonesia ini tuh dapat belajar mengenai kebudayaan di Malaysia, misalkan bahasa, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah 3 poin utama dari tujuan ASEAN. Lalu selanjutnya yaitu ada peran ASEAN di dunia. Yang pertama ada pusat diplomasi global. Nah, ini tuh ASEAN tuh dijadikan tuan rumah dari 27 negara, yaitu negara Asia sampai negara Pasifik. Jadi ini tuh kalau untuk apa? Jadi untuk kita tuh mencari masalah secara bersama-sama, cari solusi ataupun berdiskusi gitu rutin. Nah, lalu yang kedua ada penyeimbang kekuatan. Nah, ini tuh ASEAN tuh menjadi wilayah yang netral, jadi tidak memihak ke salah satu pihak ataupun pihak manapun. Karena kalau misalkan ASEAN memihak ke salah satu saja, otomatis ini tuh bakal sangat-sangat bermasalah ataupun sangat berpengaruh. Lalu yang ketiga ada menjaga stabilitas perdagangan dunia. Nah, di sini peran ASEAN tuh contohnya menjaga Selat Malaka, karena di sini Selat Malaka tuh pusatnya perdagangan paling sibuk di dunia gitu. Kalau tidak ada peran ASEAN di sini, otomatis Selat Malaka itu menjadi macet. Nah, terus selanjutnya yang terakhir, poin yang keempat yaitu jembatan masyarakat. Di sini tuh peran ASEAN tuh untuk menyatukan kita warga Asia Tenggara tuh menjadi lebih dekat ataupun menjadi saling lebih kenal gitu. Nah, jadi itulah peran ASEAN di dunia, yaitu 4 poin utama, tetapi sebenarnya masih banyak ya. Selanjutnya ada riset kegiatan di ASEAN. Yang pertama ada menjaga Selat Malaka. Nah, untuk menjaga Selat Malaka ini tuh dilakukannya itu secara rutin. Jadi kenapa sih harus dijagain? Karena di sini tuh Selat Malaka itu pusatnya perdagangan tersibuk. Jadi di situ tuh tempatnya pendistribusian barang-barang seperti minyak, bensin, ataupun barang-barang yang berguna di kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan ASEAN tidak menjaga ini, otomatis wilayah Selat Malaka itu terjadi perampokan, perampasan, ataupun
macet, nanti harga barang-barang itu bakal naik. Nah, jadi itulah makanya kenapa harus dijaga. Lalu yang kedua, yaitu ASEAN Regional Forum. Jadi ASEAN itu mengundang 27 negara yang tadi aku sebutin, Asia sampai Pasifik. Itu tuh rutin setiap 1 tahun sekali. Untuk apa? Kalau misalkan situ tuh kita tuh antar negara tuh bisa bertukar pikiran, saling berkomunikasi, terus menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Nah, yang terakhir, kegiatan di ASEAN yang paling terkenal adalah SEA Games. Jadi SEA Games ini tuh biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Biasanya ini tuh tuan rumahnya tuh berpindah-pindah. Misalkan 2 tahun pertama di Indonesia, 2 tahun kedua di Malaysia, dan seterusnya. Ini tuh cabang olahraga antar negara Asia Tenggara. Jadi itu 3 riset kegiatan di ASEAN. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh ASEAN. Yang pertama ada krisis Myanmar, di mana ini tuh militer ini tuh berkonflik dengan pemerintahan. Jadi di wilayah Myanmar itu sendiri. Jadi militer tuh turun tangan langsung nembakin warga, ngambil wilayah kekuasaan. Kenapa? Karena di sini tuh kan di Myanmar tuh udah selesai pemilu nih. Terus ini tuh militer tuh tidak terima gitu karena militer menjadi tidak dianggap oleh pemerintahan, makanya langsung militer ini tuh merusuh ke wilayah Myanmar. Lalu yang kedua ada sengketa laut Cina Selatan. Nah di sini tuh pusatnya atau wilayah yang cukup kaya akan sumber daya alam, contohnya minyak, terus bensin dan lain sebagainya. Nah jadi di sini tuh ada klaim yang tumpang tindih. Jadi dan juga di sini tuh Cina tuh masuk yang bikin bingung gitu antara konfliknya. Nah, jadi bagaimana untuk solusinya? Solusinya yaitu ada di slide berikutnya. Nah, yang pertama dari ASEAN Way. Di ASEAN Way itu solusi untuk konflik krisis Myanmar. Ini tuh prinsip yaitu ASEAN tuh tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Jadi itu yang membuat ASEAN tuh menjadi dilema. Jadi ya bagaimana dong solusinya? Yaitu dengan cara ASEAN itu mengundang pemimpin militer ataupun pemerintahan di Myanmar ini tuh untuk diselesaikan secara berdialog dan berdiskusi gitu. Jadi bukan langsung ikut nembakin ataupun ikut perang gitu di Myanmar. Nah terus dan akhirnya lah ketemu solusinya. Kenapa ya? Karena militer tuh kurang puas sama pemilu, dan gara-gara pemilu itulah makanya militer di Myanmar tidak dianggap. Nah, terus yang kedua yaitu dialog dan negosiasi, COC atau Code of Conduct. Di sini tuh solusi untuk sengketa laut Cina Selatan. Nah, di sini tuh kan ada klaim yang tumpang tindih. Nah, terus solusinya apa? Di sini tuh boleh saling klaim, tetapi di sini tidak boleh saling merusuh. Jadi kita tuh harus menjaga perdamaian antar negara, tidak boleh saling menyenggol ataupun saling perang dengan sembarangan ya. Nah jadi itulah sejarah dan juga peran di ASEAN. Nah jadi selanjutnya yaitu kesimpulan atau inti dari ASEAN. Yang pertama ada toleransi. Nah ini tuh kalau misalkan di ASEAN ini tuh kan ada beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, otomatis berbeda bahasa, budaya ataupun keragaman lainnya. Jadi di sini tuh kita tuh tetap saling toleransi, saling menghargai gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan kita tuh bermasalah ataupun ada konflik, kita tuh bisa diselesaikan itu secara musyawarah, bukan langsung perang. Lalu poin yang ketiga ada profesionalitas. Nah, untuk profesionalitas ini tuh tadi kan sempat ada konflik di Myanmar. Nah, ASEAN tuh tidak langsung ikut turun tangan gitu. Ya walaupun itu tuh Myanmar tuh anggota ASEAN itu sendiri. Jadi tetap saja profesionalitas dalam bekerja jadi menyelesaikannya tuh secara berdiskusi. Lalu yang keempat yaitu ada komitmen. Nah, ini yang terakhir. Jadi ASEAN tuh menjadi bagian yang netral, tidak bisa memihak ke pihak manapun. Nah, jadi ini adalah inti dari ASEAN, yaitu ASEAN adalah bukti bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata ataupun kata-kata yang kurang dipahami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi apa hubungan materi saya dengan jabatan saya di OSIS yaitu sebagai humas? Nah, jadi untuk hubungannya itu ASEAN itu kan terdapat komunikasi antar komunikasi atau interaksi antar negara dengan negara. Dan di sini jabatan saya humas juga sama seperti itu. Misalkan saya tuh dapat komunikasi dengan siswa, lalu saya dapat menyampaikannya ke ketua OSIS, lalu setelah itu ketua OSIS dapat menyampaikan ke kesiswaan itu. Jadi di sini yaitu hubungannya tuh saling komunikasi gitu. Nah, tadi berarti berkaitan dengan komunikasi. Kira-kira cara komunikasi antara orang itu bisa disamaratakan atau tidak? Baik, izin menjawab. Untuk komunikasi antar orang itu menurut pendapat pribadi saya yaitu tidak bisa gitu. Karena setiap orang cara berkomunikasinya itu beda-beda. Kadang-kadang ada yang dilebih-lebihkan ataupun dikurangi gitu dalam perkataannya. Oke. Kalau komunikasi apakah cuma bahasa saja, tulisan atau gimana? Baik, izin menjawab. Bukan secara bahasa saja, tetapi bisa saja mungkin secara apa ya? Secara bahasa tubuh juga bisa ataupun secara chattingan gitu sama aja. Nah, jadi kan kesimpulannya ya tadi kan ada jawab. Humas itu berarti kan nanti hubungannya sama orang lain ya. Nah, kamu tuh berarti harus bisa berkomunikasi. Tadi yang namanya komunikasi itu nggak cuma verbal ya, tapi ada non verbal juga. Sama non verbal apa kayak misalkan pakai kamu ini yang latih kan itu bisa mencerminkan komunikasi yang baik juga bahwa kamu mampu buat menjelaskan dengan baik misalkan. Nah, terus ya nanti paling coba searching ya materi berkaitan dengan komunikasi bisnis itu biasanya paling kepake banget buat kita bisa menentukan cara komunikasi dengan ngobrol dengan orang lain. Tapi kalau di kamu ada kali ya? Ya Pak. Kalau yang biasanya nggak ada ya. Nah, tapi materi itu biasanya cocok banget nih buat yang komunikasi kayak gini. Itu biasanya ada biasanya di mapal ya biasanya di bisnis itu biasanya. Nah, terus tadi ya yang namanya komunikasi paling sekilas saja. Ingat tiap orang itu artinya beda-beda. Jadi sebelum kamu berkomunikasi dengan seseorang, kamu harus tentukan dulu ini orangnya karakternya gimana. Kadang kan contoh, kamu ketika ngobrol dengan ibu-ibu mana rata-rata basa-basi. Ibu linknya di mana? Oh, langsung gacor. Tapi beda jadi bapak-bapak linknya di mana? Gitu. Bapak ngomong kali misalkan aman, kan gitu ya. Jadi nanti harus diperhatikan juga ketika kamu berkomunikasi itu, kita berkomunikasi dengan siapa, terus karakternya gimana. Kan kamu mungkin setelah ikut OSIS atau dulu mungkin pernah berinteraksi dengan orang-orang, pastilah punya feeling ya kayak ketika kita bertemu dengan ini, sih karakternya kayaknya dia suka basa-basi, berarti cara berbicaranya harus gimana. Nah paling kalau dari bapak-bapak kayak gitu nanti ada tambahan dari Baik Pak, terima kasih. Mana ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab, yaitu untuk pengimplementasiannya di organisasi kan betul kan? Nah, jadi tadi itu ada ada ARF, ASEAN Regional Forum. Nah, saya bisa mengimplementasikannya itu untuk di organisasi ini. Misalkan saya mengumpulkan eskul lain, ketua eskul lain untuk diajak ngobrol ataupun diajak berdiskusi. Misalkan untuk EPLS nih, nah EPLS nih kita ajak ketua eskul lain, misalkan mau nunjukin apa, kita kolaborasikan, kita kerjasama gitu untuk menunjukkan suatu hal yang berbeda. Baik, izin dijawab.
Mohon maaf, baik izin menjawab. Untuk di organisasi di organisasi OSISnya itu sendiri, menurut pendapat pribadi saya ada. Jadi nanti itu biasanya kita lakukan evaluasi. Nah, kan tadi itu untuk komunikasi antar negara. Nah, kalau ini tuh misalkan evaluasi setiap bulan gitu. Menurut saya itu sangat-sangat cocok dengan materi saya. Secara gambaran aktif ASEAN hubungan internasional, nah itu teh nyambung atau tidak gitu kan? Di bawah ada hubungan internasional. Baik, terima kasih. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan. Jadi ini tuh menurut pendapat pribadi saya sangat-sangat nyambung. Kenapa? Karena di sini tuh saya tuh memilih judulnya tuh atau temanya tuh ASEAN. Secara gambaran aktif ASEAN terus hubungan internasional, itu masih nyambung satu judul atau tapi pas kamu menyebutkan tidak sebutkan hubungan internasional lalu. Baik, izin menjawab. Jadi itu tema dari materi saya dan ini adalah judulnya. Mohon maaf. Internasional temanya gitu. Secara aktifnya, secara aktif ASEAN pada oke kan di sejarah ini ASEAN itu kalau kita tadi menyebutkan ada 5 negara nih yang membentuk ASEAN. Nah di salah satunya ada negara yang tidak pernah dijajah sama sekali. Terus kamu itu menyebutkan bahwa dalam arti-artinya memiliki kesamaan dalam nasib, tapi sedangkan dalam nasib yang jajah-jajahan ada satu negara yang tidak terjajah. Udah negara apa? Baik, terima kasih izin menjawab. Jadi di situ negara yang tidak dijajah itu adalah Thailand. Nah, kenapa? Izinkan saya untuk menjelaskan kenapa Thailand tidak dijajah. Jadi di situ tuh Thailand tuh menjadi apa ya? Menjadi di tengah-tengah. Jadi di situ tuh Prancis sama Belanda tuh di antara Thailand. Nah, di sini kalau misalkan Thailand dijajah, otomatis bakal bertabrakan dengan Prancis dan Belanda. Begitu Pak, mohon maaf kalau misalkan kurang. Di masalah di penanganan di ASEAN kayaknya. Nah, dari berbagai banyak permasalahan yang bisa diatasi oleh ASEAN yang tadi kamu pakai dalam materi itu, apa yang bisa kamu adopsi buat nanti kedepannya kamu bisa kehidupan? Nah, baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi, kalau misalkan ada permasalahan atau ada konflik antar anggota di OSIS, saya bisa menyelesaikannya itu ya sama seperti tadi secara diplomasi. Diplomasi itu kan kita tuh dirundingkan ataupun berdiskusi tanpa perang kalau di ASEAN. Kalau misalkan di organisasi OSIS kita tuh tanpa emosi, jadi secara berkepala dingin, gitu Pak. Tinggal di jabatan masyarakat ya, berarti kamu kan menjadi sebagai penghubung ya antara misalnya di anggota-anggota atau misalkan dari milik pengurus, misalkan dari guru kemana. Nah, dalam kamu menyikapi berbagai banyak masukan-masukan atau misalkan ya masukan-masukan dari luar ke sini dalam penanggapan Interaksi. bukan dalam penanganannya bagaimana? Dalam ya menyikapi dari masukan itu mau dari antar pengurus, dari siswa, dari sekolah atau misalkan dari masyarakat yang ada masukan dari siswa. Nah itu penanganannya akan seperti apa nanti? Apakah akan ada sama atau misalkan ada penanganan lebih khusus lagi dari berbagai ya masukan? Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi kalau misalkan ada masukan nih, misalkan ini mah di OSIS kita tuh kurang benar atau gimana, nah kita tuh bisa apa ya dirundingkan ataupun dikumpulin gitu. Ini apa anggota OSIS kita tuh untuk masalah ini tuh karena apa, gara-gara apa, dan masalahnya apa. Kalau untuk penanganannya ya itu tadi kita membuat rapat gitu. Buat rapat, bagaimana rapatnya? Mohon maaf. Kalau ini bisa nyampe
Nah, jadi nanti, baik izin menjawab. Jadi nanti saya bakal mengajak kolaborasi yaitu sekti politik. Kalau misalkan di sini tuh ada masalah atau ada kritik atau masukan untuk OSIS kita, nih, lebih baik kita membuat rapat atau didiskusikan kepada yang lain gitu. Oh tadi di sebelah mana? Kita bakal krisis dan sengketa laut. Nah, kemarin misalkan ada sengketa jabatan nih di OSIS teh, sehingga misalkan teh jabatan teh antara satu sekbid ada 5 orang, sedangkan anu aktif nanti itu seorang, sedangkan dari 1 orang teh mengusulkan orang mah tugas sampaikan cuma sesama mah kita mah menggogokan kemarin itu serangannya sekbid mah. Nah, nanti pas kamu cara penyampaiannya mengumumkannya itu bagaimana nanti? Baik, terima kasih izin menjawab. Untuk masalah itu mungkin saya tidak bakal langsung mengambil keputusan langsung mengeluarkan siswa yang anggota yang kurang aktif. Tetapi di sini saya akan bakal mengajak mengobrol dengan misalkan dengan sekbid yang lain, misalkan ketua, sekretaris ataupun bendahara. Nah, di sini tuh kalau misalkan kita tuh bisa menyelesaikannya tuh secara ditegur dulu gitu. Kenapa ini tuh emang gak cocok sama sekbid kamu ataupun sama kemampuan kamu atau gimana? Kalau misalkan kurang cocok sama kemampuan, menurut saya bisa diganti sekbid. Mungkin saya bisa bisa nanti diobrolin ke ketua dulu gitu. Baik, izin menjawab. Dasarnya itu prinsip. Jadi non-interval atau ASEAN itu tidak bisa ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Atau misalkan ASEAN itu di negara ASEAN, di wilayah ASEAN itu ada konflik. Misalkan di Indonesia itu konfliknya itu